10 Ledakan Ekonomi with Renal Kasali, Guru Besar Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dan founder Rumah Perubahan. Home sweet home. Rumahmu adalah istanamu. Dalam bahasa Inggris kita membedakan kata house dengan home. House itu adalah bendanya. Katakanlah ada tiang-tiang beton dengan batu dan kemudian sampai lantainya, plafon dan lain sebagainya. Dan rumah itu belum menjadi home selama belum ada spiritnya, manusia yang datang menempatinya. Dan selama manusia disibukkan dengan pekerjaan harus berangkat ke kantor, maka manusia dan kadang-kadang suami istri harus bekerja, anak berangkat ke sekolah, jumlah anak pun juga tidak banyak. Rumah tiba-tiba menjadi kosong dan kadang penghuninya tidak mempunyai waktu untuk memberikan spirit dalam rumahnya. Saya teringat ketika saya berangkat sekolah ke Amerika Serikat, selama istri saya belum datang, itu adalah rumah bujangan. Jendela kaca saya tidak ada curtainnya, dan kemudian di bagian dalam kita melihat meja tidak ada taplaknya, tidak ada foto yang kami taruh, tidak ada lukisan di dinding. Tapi ketika istri datang, sebagai seorang yang membangun home, seorang yang mempunyai spirit, menjaga spirit itu, kemudian dia mulai perlahan-lahan mengumpulkan bahan-bahan dan akhirnya rumah kami berubah dari house menjadi home. Inilah gambaran apa yang tengah terjadi bagi kaum muda di seluruh dunia, termasuk di Indonesia ketika mereka dipush untuk berada di rumah, diberi gaji, diberi penghasilan agar tidak pergi keluar, dan kemudian menjadikan rumahnya sebagai home. Yang tadinya hanya bangunan fisik, kini sudah ada nyawanya. Dan akhirnya di situ tampak kebahagiaan. Kalau manusia mempunyai seni. Tapi kadang-kadang karena manusia sudah terbiasa lama, tidak ada orang lain di sekitarnya, dia hanya pulang pergi. Dan kadang-kadang itu membutuhkan waktu dan ada konflik-konflik kecil. Tapi home sweet home ini nampak sekali. Bagaimana manusia kemudian membangun kehidupan di rumah. Di kantor malah terjadi home, di mana mereka menaruh foto keluarga dan kemudian ada tenun di mejanya dan akhirnya kemudian menjadi indah. Dan sekarang ini dipindahkan semuanya ke rumah. Kehidupan kita kini lebih banyak di rumah karena kita harus mencegah penyebaran COVID-19. Saya ingin mengingatkan Anda kembali bahwa saya dilahirkan ketika penduduk di muka bumi ini hanya 3 miliar jiwa. Dan menurut para ahli demografi, idealnya memang bumi ini ditinggali oleh penduduk 3 miliar jiwa. Sehingga kemudian rata-rata kita tidak hanya punya gedung, tidak hanya punya house, tetapi kita juga punya pekarangan dan kebun di belakang. Sehingga kita bisa menyaksikan tak jauh dari rumah kita ada sungai-sungai yang airnya bersih. Dan hari ini penduduk di muka bumi telah berkembang menjadi 7,9 miliar jiwa. 7,9 miliar jiwa, bukan jumlah yang kecil. Sehingga kemudian rumah-rumah yang tadinya di tepi dekat sungai itu airnya jernih, bisa dilewati oleh rakit dari bambu, kemudian ikannya banyak, lama-lama kemudian kita menyaksikan isinya limbah. Rumah-rumah menjorok ke dalam tengah sungai, bahkan sungainya menjadi sangat kecil menjadi kali. Airnya menghitam, kemudian tidak mengalir, dan akhirnya kemudian sampah banyak di sana. Dan bumi semakin padat, semakin panas, tidak heran kalau harga tanah juga semakin naik, dan banyak orang yang tidak bisa membeli rumah sendiri. Nah, oleh karena itu rumah yang bisa dibangun oleh sebagian besar kita adalah ukurannya menjadi lebih kecil. Bagi saya, normal is gone. Dan karena itu, kita harus menjaga kehidupan yang indah ini di rumah. Banyak di antara kita yang beraktivitas dengan membuat hal-hal baru sekarang ini di rumah. Misalnya saja, dulu kita tidak menaruh tanaman hias. Karena kalau kita pergi bekerja, suami istri siapa yang merawat dan siapa yang menyimpannya. Akhirnya kemudian menjadi sarang nyamuk. Bahkan rumah jendelanya tidak pernah terbuka, tidak ada angin-angin yang masuk. Tidak ada curtain yang dibuka karena kita sama-sama bekerja. Tapi hari ini kita mulai melihat tanaman hias. Kalau dulu generasi saya atau orang tua saya biasa membeli pohon mangga, pohon rambutan. Sekarang pohon-pohon kecil karena rumahnya juga semakin kecil. Dan kita menyaksikan hari ini ekspor tanaman hias kita meningkat sebesar sekitar 65%. Dan itu artinya ini tidak hanya terjadi di sini, tapi juga terjadi di mancanegara. Apalagi rumahnya semakin kecil, artinya pohonnya pun semakin kecil.
Makanya berbicaraan kita di home itu adalah tanaman yang namanya aglonema, monstera, dan lain sebagainya. Tapi ini bukan hanya tanaman hias, tetapi juga ikan hias, dan ikannya pun semakin kecil. Dari dulu punya balong, ikan konsumsi, beralih kepada ikan koi dan ikan mas menjadi hiasan dengan diberikan sirkulasi air, oksigen, dan airnya kemudian diberikan filter. Kita menyaksikan keindahan, kemudian beralih ke akuarium, makin kecil, ikan arwana. Kemudian ikannya pun ikut mengecil karena akuariumnya lebih kecil, menjadi ikan diskus. Dan akhirnya kemudian ikannya hanya sebotol kecil, yaitu ikan cupang. Home sweet home, apapun juga ini adalah gambaran bagaimana manusia memberikan sentuhan kehidupan di rumah. Kita menyaksikan bahwa penjualan tanaman dan ikan hias di pasar domestik mengalami peningkatan sebesar 100%. Kemudian jika kita melihat pada produsen elektronik, karena di rumah orang mulai memasak sendiri, orang kemudian membaca di sosial media bagaimana caranya memasak, membeli bahan-bahannya, dan melakukan memanggil chef yang bisa membantu mereka di rumah. Kemudian mereka juga memperbaiki supaya bisa melakukan kegiatan-kegiatan lainnya, yaitu mereka membeli peralatan-peralatan elektronik. Termasuk di dalamnya misalnya home appliance, smart air purifier, pembersih udara yang otomatis dan sebagainya. Penjualannya mengalami kenaikan 18-20%. Kemudian juga terjadi peningkatan penjualan produk-produk renovasi rumah. Mulai dari keramik, wallpaper, kayu, curtain, kaca, dan sebagainya. Meningkat antara 30-40%. Ini membuat gerakan yang tidak pernah kita pikirkan dan cukup mendorong orang untuk mendapatkan pekerjaan di sana. Sampai kapan semua ini berlangsung? Tentu saja sampai kemudian masyarakat kembali lagi bekerja seperti sedia kala. Kalau jalanan menjadi macet, suami istri harus bergegas lebih awal, mengejar komuter, mengejar kendaraan umum, kemudian berdesak-desakan, dan suami istri berpisah di tengah kota menuju ruang kerja masing-masing. Di sana kita menempatkan hayalan kita tentang rumah yang begitu indah itu. Saya tentu tidak berharap kita akan hidup seperti sebelumnya ketika jalanan macet di mana-mana, berat sekali untuk menembus kemacetan, kemudian polusi begitu besar, dan hari Jumat sore kita kembali ke rumah dengan sangat berat sekali karena semua orang bergegas untuk pulang ke rumahnya lebih awal, bahkan menuju luar kota karena banyak orang yang dari luar kota bekerja di ibu kota atau kota-kota besar. Sebagai dosen, saya menyukai mengajar seperti saat ini karena saya bisa lebih produktif lagi dan saya tidak perlu kembali ke rumah, harus mandi lagi, kemudian juga bergegas ketika sampai di rumah saya melihat istri dan anak-anak sudah tertidur semua. Saya seperti orang yang kesepian tengah malam. Tapi kali ini begitu selesai mengajar saya bisa bertemu dengan keluarga saya, masih bisa berbincang-bincang. Ada kehidupan di sana. Home sweet home. Ini adalah sesuatu yang sangat kita impikan dan telah menggerakkan ekonomi cukup lumayan walaupun barangkali tidak merata di seluruh Indonesia. Kondisi ini merupakan celah bagi manusia untuk membangun home-nya dan memperbaiki kehidupannya serta merasakan kehidupan yang lebih nyaman. Walaupun saudara fatigue di rumah, walaupun saudara letih harus terus-menerus di rumah, tetapi teknologi digital ini cukup menghibur Anda. Pada saat keletihan tiba, barulah kemudian kita berpikir untuk keluar dari rumah menuju tempat yang begitu indah, dan ini akan berpengaruh pada ledakan berikutnya, yaitu ledakan wisata luar ruang.